celakalah atau bakal masuk jurang neraka jahanam para orang tua yang tidak mau mengajari anak-anaknya tentang Al-Quran, budi pekerti dan kewajiban-kewajiban agama. Akhirnya mereka menjadi bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan meneruskan untuk membacakan buku Al-Quran Bidang Segar karya Kiai Maftuh Bastul Birri. Untuk selanjutnya adalah bab tentang keutamaan dan kewajiban orang tua mengajari Al-Quran pada anaknya. Berapakah pahala orang tua yang mengajari Al-Quran kepada anaknya? Dalam hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Samurah, dia berkata, ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW, perlu bertanya, apa pahalanya orang mengajar Quran pada anak-anaknya? Jawab Nabi, Quran kalamullah itu tidak ada batasnya. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi bertanya, hai Jibril, apa pahalanya orang tua mengajari Al-Quran pada anak-anaknya? Jawabnya, hai Muhammad, kalam Allah tidak ada batasnya. Kemudian Jibril naik ke atas, tanya kepada malaikat Israfil, jawabnya juga demikian. Tak lama kemudian malaikat Jibril turun dan berkata, hai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, barang siapa mengajari Al-Quran kepada anaknya, pahalanya sama dengan pahalanya orang yang memerdekakan budak 10.000 dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu budak bangsawan. Dan seperti pahalanya bisa berperang 10.000 kali angkatan, dan seperti pahalanya memberi makan 10.000 orang Islam yang terlantar, dan seperti memberi pakaian 10.000 orang telanjang. Dan Quran itu akan selalu bersama dia di dalam kuburnya sehingga dia dibangkitkan hidup kembali. Dan Al-Quran itu akan memberatkan timbangan amal kebaikannya, dan dia bisa lewat sirat atau jembatan menuju surga bagaikan kilat yang menyambar cepat sekali. Dan Al-Quran itu belum mau berpisah dengannya selagi dia belum menerima kemuliaan yang sangat memuaskan dan mencocokinya. Nabi SAW bersabda, man 'allama waladahu ayatan minal Qur'ani kana dzalika khairan lahu min ibadati alfi sanatin siyami nahariha wa qiyami layaliha wa khairul lahu min alfi dinarin yatasaddaqu biha 'alal fuqara'i wal masakin. Barang siapa mengajari anaknya seayat dari Al-Quran, maka pekerjaan itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Siangnya berpuasa dan malamnya dibuat sholat. Dan lebih baik daripada sedekah 1000 dinar kepada para fakir miskin. Sabda Nabi Muhammad SAW, man 'allama waladahu ayatan minal Qur'ani qalladahu Allah Ta'ala biqiladatin min nur yata'ajjabu minhul awwaluna wal akhirun. Siapa orang mengajari Al-Quran pada anaknya, maka Allah akan memberi hadiah penghormatan untuk dia, yaitu dikenakan kalung dari nur yang diherani oleh semua orang awal dan akhir. Kok sampai begitu hebatnya? Punya pangkat apakah gerangan itu? Kemudian kewajiban orang tua mengajari Al-Quran pada anaknya. Berkata para hukama dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 20, haknya anak yang wajib dijalankan oleh orang tuanya itu ada 3. 1. Memberi nama dengan nama yang bagus setelah dilahirkan. Yang kedua, mengajari Al-Quran dan adab-adab serta kewajiban-kewajiban tentang agama. Dan yang ketiga, mengkhitankan. Jika orang tua itu tidak mau mengajarkan Al-Quran pada anaknya, maka mendapat siksaan di hari kiamat
seperti apa yang telah disabdakan beliau Nabi SAW dalam hadisnya, wailul li auladi adama min abaihim la yu'allimuna al-Qur'ana wal adaba wal farda fayamsha'una juhalan wa ana bari'um min haula, yakni al-aba. Celakalah atau bakal masuk jurang neraka jahanam para orang tua yang tidak mau mengajari anak-anaknya tentang Al-Quran, budi pekerti dan kewajiban-kewajiban agama. Akhirnya mereka menjadi bodoh. Dan aku, Nabi, cuci tangan, tidak akan menolong mereka, yaitu para ayah yang demikian halnya itu. Firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ayat ini maksudnya Allah mewajibkan kamu harus memerintah sholat kepada istri dan anak-anak dan umat, dan kamu harus selalu sabar di dalam olehnya mendirikan sholat dan olehnya perintah sholat kepada segenap keluarga. Allah telah betul-betul menanggung rezekimu. Kamu tidak diperintah mencari rezeki, tapi diperintah supaya betul-betul usaha memenuhi ibadahnya, sholatnya, mendidik anak-anaknya, dan lain sebagainya. Firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan, penggoda bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang agung. Pahala yang agung inilah hendaknya kita tidak sia-siakan. Dari kecilnya si anak hendaknya dididik, diajari hingga pandai dalam bidang agama, terutama mengenai mengaji Al-Quran. Diajari sendiri atau diserahkan kepada orang yang ahli mendidik tentang agama, kemudian dikontrol, ditanyai dan diuji tentang kepandaian mengaji dan ibadahnya, betul-betul sudah bisa apa belum. Anak kecil belajar membaca Al-Quran itu bisa menjadi tumbal atau perisai turunnya mara bahaya dan siksa. Maka ajarilah anak-anak membaca Al-Quran, suruhlah membaca di rumah agar menjadi tolak dari petaka dan siksa. Sabda beliau Nabi SAW, Innal qawma yab'asullahul adaba hatma maqdiyan fayaqra'u sabiyun min sibyanihim fil maktabi Alhamdulillahi Rabbil Alamin fayasma'ullahu ta'ala wa yarfa'u bisababihil adaba 40 sanah. Ada suatu kaum yang Allah telah memastikan siksa kepada mereka, kemudian di antara mereka ada anak kecil yang sedang mengaji, membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yakni mengaji surat Fatihah, maka didengarnya, yakni diterima oleh Allah, dan dicabutnya siksa tersebut hingga 40 tahun lamanya lantaran mengajinya anak kecil tersebut. Bonus agung kepada orang tua. Bayangkanlah betapa bahagianya orang tua apabila anaknya menjadi orang yang baik, pandai, dan berguna bagi orang banyak. Betapa tinggi derajat orang tua di dunia dan di akhirat nanti bila berhasil mempunyai anak yang soleh, solehah. Janganlah ragu, janganlah khawatir
untuk memintarkan dan membiayai anak-anaknya tentang Al-Quran dan agama. Agama tidak mengajak melarat, dan agama melarang khawatir melarat. Allah kaya segalanya. Ulangi pada bab lebih utama-utamanya pekerjaan. Diterangkan di dalam kitab Mushaf Murattal halaman 357, anak yang bisa hafal Al-Quran adalah sebagai hadiah dari Allah kepada orang tuanya. Olehnya menggembirakan dan olehnya mengasihi Allah kepada orang tuanya di dunia dan di akhirat. Berita di dalam sebuah kitab, ada orang mimpi melihat orang banyak sedang berebutan hidangan makanan bersama-sama. Kemudian melihat satu orang diam bersantai, tidak ikut terjun makan bersama-sama dengan orang banyak itu. Lalu saya dekati, saya tegur, "Mengapa kamu tidak ikut makan bersama?" Jawabnya, "Aku sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Sebab aku punya anak satu, hafal Al-Quran, sekarang berjualan di pasar sebelah sana sambil mendarus setiap seminggu khatam, lalu dihadiahkan kepadaku. Coba nanti silahkan kamu hampiri." Lalu orang yang mimpi itu bangun, kemudian mencari di pasar yang ditunjukkan tadi. Ternyata memang betul, melihat penjual yang santai dan mulutnya selalu umik-umik membaca. Maka orang banyak yang berebutan makan itu adalah dari hadiah tahlil umum. Dan begitulah orang tua yang anaknya hafal Al-Quran. Demikian pada bab kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.